ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Fa'alaika rahimakallahu ta'ala bil mubadarati ila safil awal. Wa 'alaika bi rasi sufuf wa taswiyatiha mastata'ta. Fa innahu hadhihi sunnatun maitatun min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, man ahyaha kana ma'ahu fil jannah kama warada. Betul, baca halaman 187. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Di antara perkara sunnah yang penting dan tidak boleh diabaikan ialah meluruskan saf dan merapatkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengurus sendiri masalah ini dan menganjurkannya seraya bersabda, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina qulubikum. Hendaklah kamu merapatkan saf-saf kamu atau Allah akan memecah belahkan atau mencerai-beraikan antara hati kamu. Sabdanya yang lain, inni la arasyayatina tadkhulu fi khalalis sufuf. Sesungguhnya aku senantiasa melihat setan menyelinap masuk ke sela-sela saf. Maksudnya, jika saf-saf tersebut terenggang, karena itu hendaklah merapatkan barisan hingga bahu yang bahu menyentuh bahu lainnya, karena sangat rapatnya. Juga tidak seorang pun menjorok ke depan atau ke belakang. Itulah sunnah yang harus diperhatikan. Seorang imam lebih utama mengingatkan makmumnya ketimbang muslim lainnya, sebab mereka adalah pengemban kewajiban dan takwa yang telah diperintahkan kepada mereka. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Al-Maidah ayat kedua. Datanglah lebih awal agar Anda mendapatkan saf terdepan, kemudian meratakan dan merapatkannya. Semoga Allah merahmati Anda. Sebenarnya sunnah ini adalah salah satu sunnah-sunnah Rasulullah yang hampir lenyap. Maka barang siapa menghidupkannya kembali, niscaya ia akan bersama beliau kelak di surga, sebagaimana yang pernah diriwayatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada kitab Nasihat Diniyah wal Wasayil Imaniyah, karya daripada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, tentang keutamaan salat dan hal-hal yang hendaklah kita perhatikan untuk memperbaiki daripada salat-salat kita, sehingga salat kita bisa dikatakan salat yang didirikan, yang ditegakkan, yang menjadi tiang daripada agama kita. Karena di dalam Al-Quran ayat-ayat menunjukkan tentang perintah melaksanakan sholat itu dengan menggunakan ibarat aqimus sholah, bukan dengan ibarat shollu, melainkan dengan aqimis sholah atau aqimus sholah, tegakkan, dirikan. Atau bukan dengan perintah misalnya if'alis sholah, kerjakanlah sholat. Nah, kalau cuman misalnya sholatlah kalian atau kerjakanlah sholat, maka dengan semata-mata kita melaksanakan sholat, maka sudah selesai tugas kita dengan sekedar melaksanakan
salat itu. Tetapi yang ada di dalam Al-Quran, Allah memerintahkan dengan menyebutkan di dalam Al-Quran dengan aqimus shalah, yang mana kalau diterjemahkan ataupun ditafsirkan, di antara maknanya adalah menegakkan, mendirikan. Jadi ibarat suatu bangunan itu harus ditegakkan, didirikan. Suatu bangunan sebagaimana yang kita tahu bahwasanya tidaklah berdiri suatu bangunan kecuali dengan mengadakan di bangunan tersebut beberapa hal yang diperlukan supaya bangunan tersebut menjadi kokoh ataupun kuat. Mulai daripada pondasinya, kemudian daripada bangunan dindingnya, tiangnya, kemudian daripada atapnya dan lain sebagainya. Maka sebagaimana sholat, kalau kita dikatakan mendirikan sholat ataupun menegakkan sholat, jadi diibaratkan sholat adalah suatu bangunan, maka sholat itu harus bisa berdiri kokoh dengan kita mengadakan di dalam sholat kita hal-hal yang perlu kita kerjakan. Sebagaimana yang sudah disebutkan di dalam kitab ini, banyak diantaranya mulai daripada kita hendaklah mengerjakan rukun-rukunnya secara sempurna, kemudian menambahnya dengan sunnah-sunnah, baik yang abad ataupun sunnah yang lainnya. Kemudian dengan melaksanakan sholat fardu secara berjamaah, kemudian dengan kita berusaha khusyuk di dalam sholat kita, hudur di dalam sholat kita. Kemudian yang terakhir beliau menyebutkan diantaranya yaitu dengan berusaha diri kita untuk berada di shaf yang terdepan. Kemudian melanjutkan hal yang perlu kita terapkan di dalam sholat kita, terutama ketika melaksanakan sholat secara berjamaah, yaitu dengan meluruskan shaf atau barisan ketika kita melaksanakan sholat secara berjamaah. Dan hal ini jangan dianggap remeh, kata beliau. Bahkan Nabi kita SAW itu secara langsung mengurusi hal tersebut, bukan misalnya memerintahkan sahabat yang lain, melainkan beliau sendiri yang mengatur, memerintahkan para sahabat untuk meluruskan shaf-shaf mereka. Bahkan di hadis yang disebutkan, beliau mengatakan hendaklah, ya, hendaklah ini artinya perintah. La tusawunna itu suatu bentuk kalimat perintah. Jadi la itu dalam bahasa Arab itu banyak artinya. La huruf lam itu ada yang bermakna perintah, ada yang bermakna takkid untuk memperkuat suatu perbuatan atau suatu hal. Misalnya
Innaka la'ala khuluqin azim. Innaka la'ala, la'ala lanya itu memperkuat, menegaskan. Nah, kalau la di sini la tusawunna itu suatu bentuk perintah. Artinya kalau perintah Nabi itu harus dikerjakan. Barang siapa yang melaksanakan maka mendapat pahala. Nah, itu yang arti yang kita ketahui bahwa perintah dari Allah dan Rasulnya adalah suatu kewajiban. Tapi di sini ulama menyebutkan bukan suatu kewajiban melainkan suatu sunnah. Jadi kalau dalam usul fikih, jadi dalam menetapkan hukum-hukum di dalam syariat Islam itu kan bersumberkan daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian para ulama diantaranya yang pertama kali mengadakan suatu kerangka penetapan hukum syariat Islam atau yang dinamakan usul fikih, yaitu Imam Abu Hanifah. Beliau menetapkan suatu kerangka, diantaranya bahwa yang namanya perintah, suatu perintah dari Allah ataupun dari Rasulnya itu bermakna wajib dulu. Jadi asalnya bahwa yang namanya perintah baik daripada Allah ataupun dari Rasulnya maka itu hukumnya wajib. Kemudian bisa beralih hukum menjadi hukumnya sunnah manakala diiringi setelah perintah wajib tersebut suatu hal yang menjadi pilihan tetapi tidak berkaitan dengan misalnya dosa atau dihukumkan masuk neraka misal. Nah, misalnya aqimus shalah wa atuz zakah. Nah, itu kan dihukumkan dulu hukumnya wajib. Kemudian bagaimana konsekuensinya manakala seseorang meninggalkan sholat ataupun mengeluarkan zakat? Maka dilihat daripada ayat-ayat yang lain ataupun hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan orang yang meninggalkan kewajiban sholat, orang yang meninggalkan kewajiban zakat, ternyata dihukumkan misalnya barang siapa yang meninggalkan sholat maka dihukumkan kafir. Di antaranya di hadis disebutkan dihukumkan kafir. Nah, berarti di sini hukumnya wajib. Nah, adapun di hadis yang ini, la tusawna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina qulubikum. Nah, di sini ulama mengambil daripada hadis di sini, ini hukumnya tidak sampai wajib. Karena
pilihannya manakala seseorang meninggalkan tidak merapatkan shaf, ini tidak sampai misalnya berdosa, tidak sampai masuk neraka. Jadi kalau kita artikan, nah seandainya kalian tidak merapatkan shaf-shaf kalian di dalam sholat, maka hati-hati kalian bakal tercerai-berai. Nah, jadi artinya di sini nggak sampai dihukumkan berdosa, cuman hatinya tidak bersatu dengan sesama mereka. Makanya disebutkan di awal di antara perkara sunnah yang penting. Sunnah tapi penting. Penting baik bagi si individunya ataupun secara keseluruhan daripada kaum muslimin. Di antaranya Nabi ketika setelah dikumandangkan qamat, biasanya beliau di antara menyatakan sawu sufufakum atau istau sufufakum. Nah, itu perintah untuk merapatkan saf. Sawu sufufakum atau istau sufufakum. Mananya kurang lebih sama. Sau artinya ratakan. Kemudian ada juga di ibarat yang lain wasaddul khalal, dan tutupi yang renggang-renggang daripada saf kalian. Jadi ratakan saf, arti ratakan saf ini artinya jangan ada yang agak maju, ada yang mundur. Jadi segaris, satu garis di sini. Memang ada perbedaan pendapat, cuma secara garis besar ada yang mengatakan patokannya tumit belakang, tumit. Jadi belakang kaki itu di sininya. Nah itu yang diukur diratakan. Ada juga yang mengatakan yang depannya. Ya, kan berbeda-beda ukuran telapak kaki manusia, kan berbeda-beda. Jadi ada yang mengukur dari belakang, ada yang dari depan. Ya intinya jangan jangan terlalu maju lah. Ada yang terlalu maju, ada yang terlalu ke belakang. Jadi menyesuaikan aja. Kalau misalnya ada yang ngukur depan, ya udah ikuti yang bagian depan. Kadang ada yang ngukur di belakang tumitnya. Maka diantara fadilat merapatkan shaf yaitu hati-hati orang yang melaksanakan sholat itu bakal bersatu di antara mereka. Adapun sebaliknya, manakala tidak rapat saf-safnya, maka menjadi terpecah belah di antara mereka. Nah, jadi yang pertama merapatkan. Latu sawu ini lebih cenderung artinya meratakan ya. Coba di sini diartikan merapatkan. Tapi maknanya kurang lebih. Cuma kalau dari segi bahasa latu sawunna itu diartikan meratakan. Jika meratakan tadi
entah itu ujung jari jari kaki ataupun tumit bagian belakang. Itu yang dinamakan meratakan. Nah, kalau artinya merapatkan, nah itu diantara masing-masing orang yang sholat. Nah, jadi merapatkan merapatkan. Jadi nggak renggang. Entah itu bahunya saling bertemu ataupun telapak kakinya. Jadi saling bertemu. Jadi nggak renggang banget. Artinya kalau seandainya ada yang lewat, itu bisa lewat. Nah, itu dikatakan renggang. Jadi berusaha dirapatkan, entah itu misalnya bahu ataupun telapak kakinya dirapatkan. Nah, itu yang dikatakan merapatkan. Jadi ada dua hal, meratakan dan merapatkan. Kemudian di hadis yang lain, inilah ara syayatin tadkhulu fi khalalis sufuf. Karena sesungguhnya aku, kata Nabi, la ara syayatin. Nah, di sini la aro. Nah, la aro di sini artinya ya tadi sungguh. Jadi sungguhnya dua kali. Ini itu sesungguhnya, kemudian ditambah la aro, sungguh lagi. Jadi betul-betul, kata Nabi, sesungguhnya aku betul-betul menyaksikan bahwa setan itu menyelinap di sela-sela saf yang nggak rapat tadi. Maksudnya jika saf-saf tersebut renggang, maka hendaklah merapatkan barisan. Merapatkan tadi ya, antara bahu dengan bahu ataupun telapak kaki dengan telapak kaki yang lain. Juga tidak seorang pun menjorok ke depan atau ke belakang. Nah, itu artinya yang meratakan tadi. Kemudian ada juga di hadis yang lain disebutkan daripada Anas radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala russu sufufakum wa qaribu bainaha wa haddu bil a'naq. Hadis riwayat daripada Abu Daud dan Nasa'i dan disahkan oleh Ibnu Hibban. Artinya saling rapatkanlah saf-saf kalian sebahagian dengan sebahagian yang lain, sehingga tidak ada celah di antara kalian. Kemudian waqaribu bainaha, dan hendaklah, nah di antara saf yang pertama misalnya dengan yang kedua, atau bahkan daripada imam dengan saf yang pertama, itu hendaklah jangan jauh. Nah, ini yang kadang kita saksikan di sebagian masjid, itu banyak yang kurang pas. Di sini disebutkan waqaribu bainaha, hendaklah di antara saf yang di depan dengan yang di belakangnya itu dekat, yaitu sekedar 3 dhira'. 3 dhira' itu 1 dhira' sekitar 30 sentian. Ada yang 30 senti, ada yang 40, ada khilaf di antara ulama. 1 dhira' ada yang mengatakan 30, ada yang sekitar 40, ada yang sekitar 60 senti. Jadi kita anggaplah misalnya, mungkin tergantung kalau orang Indonesia mungkin 30 sentian. Dhira' itu kan artinya lengan ini.
Zira itu. Dari sini ke sini itu namanya zira. Nah, berapa kira-kira dari sini ke sini rata-rata? Ini nanya 1 zira nih. Berapa kurang lebih? 40-an ya, enggak 40. Zira hasta atau dalam bahasa Indonesianya 1 hasta. 40. Ada juga namanya zira hasta ukuran tukang. Kalau ukuran tukang itu 60 cm katanya. Dia sama 40 juga, cuman dia cara ngukurnya itu kalau tukang-tukang di Arab, kata guru kami di Tarim, cara ngukurnya itu mereka begini, tambahnya lagi gitu. Jadi 1 zira itu jadinya 60 cm. Ukuran ziranya sama hastanya. Jadi cara ngukur 1 zira itu mereka seperti itu. Ditambah segini, kemudian ditambah sekitar sepertiganya. Jadi 60. 1/2 ya, ditambah 1/2. 40 tambah 20 lagi. Jadi antara 40 atau 60. Nah, jadi ukuran saf dari imam ke saf yang pertama, saf yang pertama ke saf yang kedua itu berapa ukurannya? Nah, di sini disebutkan jangan lebih daripada 3 zira. Jangan lebih dari 3 zira. 3 hasta. 3 kali anggap 40 tadi. Atau sejauh-jauhnya kali 60. Jadi 3 kali 40 120 cm kan. Jadi ukur dari saf yang pertama ke tempat berdirinya si imam itu jangan lebih dari 120 cm atau 180 cm. Artinya kalau 2 meter itu kejauhan. Jadi maksimal paling jauh jaraknya 180 kalau memakai hasta atau zira tukang. Kalau mau yang pas ya tadi 120 kurang lebih 120 cm. Nah, anggaplah ukuran sajadah, ukuran sajadah itu 120 cm itu. Kalau 180 kayaknya nggak ada ya, panjang. Kecuali yang buat imam biasanya itu agak panjang. Nah, jadi jangan lebih dari 120 cm. Ini kadang-kadang si imam kemudian ke saf yang depan pertama itu kadang terlalu jauh. Jadi jarak berdirinya si imam dengan jarak berdirinya saf yang pertama kadang melebihi daripada 3 zira. Nah, ini enggak sesuai dengan yang dihadiskan Nabi. Artinya apa? Hukumnya makruh. Nah, jadi yang pertama tadi merapatkan daripada masing-masing yang dalam satu saf tadi, saling merapatkan. Kemudian mulai dari berdirinya si imam ke saf yang pertama, begitu juga saf pertama dengan saf kedua, itu jaraknya jangan terlalu jauh. Artinya jangan lebih dari 3 zira. Nah, ini kemudian lagi dari hadis tadi bahwa jadikanlah tumit kalian itu sejajar dengan tumit yang lain. Begitu juga bahunya. Artinya tadi lurus. Jangan ada yang ke depan, ada yang ke belakang. Jadi lurus. Nah, jadi seandainya dilihat dari saf yang paling kanan ke saf yang paling kiri itu
seolah-olah satu garis lurus. Jadi nggak ada yang agak maju, ada yang agak mundur, itu enggak. Kemudian banyak hadis-hadis yang lain juga menyebutkan daripada tentang masalah ini. Di antaranya hadis disebutkan ala tasufuna kama tasuful malaikah inda rabbiha faqulna ya Rasulullah wa kaifa tasuful malaikah inda rabbiha qala yutimuna suhuf al-awwal wa yatarasuna fis safi. Hendaklah kalian bersaf sebagaimana safnya para malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat bertanya, wahai Rasul, bagaimana malaikat itu ketika sholat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka saf mereka bagaimana? Kata Nabi SAW, mereka menyempurnakan saf yang pertama dan mereka merapatkan saf mereka. Jadi saf yang pertama dulu selesai, kalau sudah nggak ada celah lagi, baru bikin saf yang kedua. Kadang-kadang kan belum sempurna saf yang pertama, sudah ada yang di saf kedua, ada yang saf ketiga. Jadi nggak seperti itu. Jadi seharusnya memang saf pertama dulu selesai, baru bikin saf yang di belakangnya. Nah, itu cara yang diajarkan malaikat sebagaimana yang dikatakan Nabi. Mereka merapatkan saf mereka sampai tidak ada celah di antara mereka. Jadi saling menempel di antara mereka. Kemudian di hadis yang lain, aqimus shaf fis shalah fa inna iqamatas shaf min husnis shalah. Tegakkanlah shaf di dalam salat, sesungguhnya menegakkan shaf itu termasuk daripada kesempurnaan salat. Jadi salat dikatakan sempurna, apalagi salat berjamaah, itu kalau saf-safnya itu tegak, baik rapat ataupun rata. Kemudian di hadis yang lain daripada Anas Ibnu Malik, sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf fa inna taswiyatas saf min tamamis shalah. Luruskan saf kalian, sesungguhnya meluruskan saf termasuk dari kesempurnaan salat. Kemudian di hadis yang lain, aqimus sufufakum wa tarasu fa inni arakum min wara'i zahri. Tegakkan saf kalian, sungguhnya aku melihat kalian dari belakangku. Jadi Nabi sekalipun mata beliau berada di depan, tapi beliau bisa menyaksikan yang di belakang beliau. Wa kana ahaduna yuziku mangkibahu bimangkibihi wa qadamahu biqadamihi. Dikatakan para sahabat bahwasanya mereka saling menempelkan pundak mereka dengan pundak yang lainnya dan kaki yang lain dengan kaki yang lainnya. Jadi saling menempel. Tapi maksudnya nggak nempel banget, yang penting itu nggak ada celah gitu. Ini kadang-kadang ada yang terlalu berlebihan, harus nempel betul, enggak. Artinya itu jangan sampai renggang. Jangan sampai renggang. Kemudian daripada Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, di situ menyebutkan bahwasanya para sahabat mempraktekkan bagaimana cara meratakan dan meluruskan shaf. Itu caranya sudah yang diajarkan para sahabat dengan penyaksian Nabi SAW secara langsung. Kemudian di hadis yang lain, aqimus sufufakum salasan. Jadi Nabi menyebutkan 3 kali. Wallahi la tuqimanna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina qulubikum. Ini kurang lebih daripada hadis yang sudah kita bacakan. Tegakkan saf kalian. Jadi Nabi menyebutkan perkataan tersebut 3 kali. Demi Allah, sungguh kalian
menegakkan saf kalian, atau Allah akan menyelisihi di antara hati kalian. Kemudian di hadis yang lain, aqimus sufuf fa innama tasufuna bi sufufil malaika wa hadzu bainal manaqib wasaddul khalal waliyinu fi aidi ikhwanikum wala tadharu furujati lisyaitan wa man wasala saffan wasalahullah wa man qata'a saffan qata'ahullah. Luruskan saf, tegakkan saf di dalam salat. Jadi tegakkan saf artinya tegakkan tadi rata dan lurus sebagaimana saf-safnya para malaikat, dan luruskan, ratakan, sejajarkan pundak-pundak kalian. Jadi sejajar artinya rata. Kemudian tutuplah celah-celah di antara kalian, artinya rapat. Dan berlakulah lemah lembut di antara kalian terhadap saudara kalian. Artinya jangan harus rapat nih, enggak. Artinya ini kurang enggak lemah lembut. Sedangkan di sini ditambah dengan kata-kata disebutkan Nabi walinu fi aidi ikhwanikum. Jadi lemah lembut artinya jangan terlalu maksa. Ada yang terlalu maksa, harus rapat nih. Artinya itu enggak lemah lembut, tetap dengan cara lemah lembut. Artinya ya udah sekedar nempel udah cukup. Jangan terlalu dipaksakan. Kadang ada sebagian yang memaksakan, harus nempel nih kakinya. Jadi kalau kita ini kadang didesak-desaknya, kadang ditempel-tempelnya sampai kita ini nggak enak gitu loh. Nah ini justru nggak sesuai dengan hadis Nabi. Jadi merapatkan tapi dengan lemah lembut. Artinya jangan terlalu maksa. Ya udah sekedar rapat, sudah rapat, nggak terlalu renggang, udah cukup. Jangan biarkan satu celah buat syaitan. Barang siapa yang menyambung shaf, maka Allah akan menyambung rahmat kepada orang tersebut. Nah ini. Jadi kita kalau misalnya kita ngelihat ada shaf yang kosong, nah kita usahakan kita yang isi. Ini kadang-kadang ente aja, kadang-kadang nyuruh-nyuruh orang yang lain. Jadi kalau kita yang maju, jadi jangan nyuruh orang lain. Kita usahakan kita yang maju. Apalagi kalau memang di depan kita, pas di depan kita yang kosong, maka yang lebih aula yang di belakangnya yang isi. Yang di belakangnya yang isi. Dan justru orang yang mengisi shaf yang kosong ini justru mendapat fadilat, Allah bakal menyambung rahmat kepada orang tersebut. Nah, justru berlomba-lomba kita, untuk mendapatkan kemuliaan tersebut. Ya, kalau ada yang kosong shaf yang di depan kita, udah rebutan kalau perlu. Ini kadang enggak, itu aja silakan. Enggak seperti itu. Nah, tapi kata ulama, kecuali ada pengecualian. Pengecualian itu kalau misalnya yang di belakang imam. Nah ini yang di belakang imam, saf pertama yang di belakang imam, ini harus orang yang mengerti tentang tata cara istikhlaf. Artinya orang yang mengerti bagaimana seandainya imam itu batal misal. Jadi jangan sembarangan orang yang berada di belakang imam. Itu harus orang yang mengerti. Jangan orang anak-anak, jangan. Jadi orang yang ngerti. Walaupun muda, tapi orang yang ngerti. Nah, jadi yang misalnya yang di saf kedua mau ngisi yang di saf pertama, tapi pas di belakang imam, ini harus orang yang ngerti juga, karena dia yang segaris dengan imam tadi. Jadi diusahakan orang yang mengerti tentang tata cara istikhlaf, cara menggantikan imam. Nah, adapun secara umum kalau ada yang kosong itu hendaklah diisi daripada shaf-shaf salat berjamaah.
Kemudian di hadis yang lain, rusu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadu abil anak fa walladzi nafsi biyadi innila ara syaitan yadkhulu min khalalis safaf min khalalis saf ka'annahal hadaf. Rapatkan saf kalian dan tempelkan dekatkan saf kalian ya tadi. Jangan lebih dari 3 dhira atau 120 cm lah. Jangan lebih dari 120 cm. Jadi termasuk itu orang yang bikin masjid itu harus ngerti. Jadi jarak saf ini berapa? 120. Jangan juga terlalu rapat. Tapi nggak apa-apa. Masih nggak apa-apa. Yang penting jangan terlalu jauh. Jadi jangan lebih daripada 120 cm atau 180 cm. Yang bagus 120 cm lah, yang sekedar standar secara normal daripada manusia kebanyakan itu kurang lebih 120 cm. Jadi kalau pakai keramik yang 40 cm kan berarti 3 ukurnya, 3 ini 3 keping. Wahadu bil anak, dan sejajarkan leher kalian. Sejajar artinya rata tadi. Demi Allah aku melihat setan masuk di celah-celah saf kalian seolah-olah seperti anak kambing yang menyusup-nyusup. Kemudian di hadis yang lain, aqimu sufufakum wa tarassu fa inni arakum min wara'i zahri. Kurang lebih yang tadi. Kemudian di hadis yang lain, man sadda furjatan banallahu lahu baitan fil jannah wa rafa'ahu biha darajah. Barang siapa yang menutupi celah daripada satu shaf, maka Allah akan membangunkan bagi orang tersebut rumah di surga. Nah ini yang tadi. Jadi kalau ada yang kosong langsung isi. Jangan nyuruh-nyuruh orang. Karena padilatnya Allah membangunkan buat orang tersebut satu rumah di surga. Artinya kalau disediakan rumah, ini jaminan sudah surga nih. Rumahnya aja sudah disediakan. Nah, kemudian tadi ada yang kurang dijelaskan. Tadi kan di hadis yang disebutkan, kalau orang yang menutupi shaf, ini dia dapat kemuliaan yang tadi. Allah akan menyambung rahmat terhadap orang tersebut atau dibangunkan satu rumah di surga. Kemudian sambungan ayatnya, sambungan hadisnya, dan barang siapa yang memutus shaf, maka Allah akan memutuskan rahmat daripada orang tersebut. Waliyadzubillah. Nah ini bahayanya juga kalau kalau kita keluar dari shaf misalnya batal. Nah ini hati-hati juga. Atau misalnya kita kalau kita mufarokoh, nah ini hati-hati. Mufarokoh. Jadi kalau mufarokoh, kalau sampai gara-gara kita mufarokoh tadi dihubungkan dengan hadis ini, barang siapa yang memutuskan shaf, keluar dari shaf pertama sehingga terputus shafnya, dan gak ada yang isi misalnya, gak ada yang isi, maka Allah memutuskan rahmat daripada orang tersebut. Ini hati-hati juga. Jadi mufarokoh ini harus kita pikirkan juga. Mufarokoh kalau misalnya imamnya ternyata nggak qori misalnya. Nah, jadi hati-hati kita mufarokoh nih, harus ngerti caranya. Atau misalnya sengaja bukan mufarokoh yang sesuai aturan, enggak, mungkin karena dia sengaja nggak jadi sholat misalnya, keluar dia orang sudah angkat takbir, kemudian dia keluar, dia misalnya sudah berdiri belum angkat takbir, yang lain sudah angkat takbir semua, dia belum, tiba-tiba dia mundur keluar, sehingga nggak ada yang menyambung shafnya tadi. Nah ini bisa
dimasukkan dalam hadis tadi. Barang siapa yang memutuskan shaf, maka Allah memutuskan rahmat daripadanya. Kemudian di hadis yang lain, sambungan ayat hadis tadi, dibangunkan oleh Allah satu rumah di surga dan Allah mengangkatnya satu derajat. Jadi selain mendapat rumah di surga, kemudian Allah memberikan kenaikan satu derajat. Satu derajat ini nggak main-main kalau di urusan surga nih. Perjalanannya aja 50 tahun. 50 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan. Satu derajat. Saking jauhnya satu derajat dengan derajat yang lain. Kemudian di hadis yang lain, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal ladzina yasiluna as-sufuf wa man sadda furjatan wa fa'allahu biha darajah. Sungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat, artinya Allah memberikan rahmat, dan para malaikat memohonkan rahmat dan maghfirah kepada orang yang menyambung shaf. Jadi dia ada shaf-shaf yang kosong diisinya. Jadi dia senang mengisi shaf. Jadi kalau ada yang kosong shaf pertama, misalnya dia di shaf, anggap shaf 10 asalnya nih. Dilihatnya shaf 9 ada kosong, maju. Lihat depannya ada lagi yang kosong, isinya. Pokoknya dilihatnya depannya kalau ada kosong diisinya terus. Dan dia senang seperti itu. Maka Allah senantiasa memberikan rahmat kepada orang tersebut dan para malaikat memohonkan ampun kepada orang tersebut dan rahmat Allah kepadanya. Dan barang siapa yang menutup celah, maka Allah akan mengangkat satu derajat baginya. Kemudian di hadis yang lain, ra'a rajulan yusalli khalfas shaf wahdah. Anna Rasulullah fa'amaru fa'ada sholah. Kemudian jadi ada orang yang sholat di belakang shaf, tapi dia sendirian, nggak ada temannya. Jadi cuma satu orang dia. Maka ketika Nabi tahu hal tersebut, kemudian dia selesai, Nabi menyuruh dia mengulang shafnya, mengulang daripada sholatnya. Artinya sholatnya nggak sah. Sholatnya nggak sah. Jadi hati-hati. Jadi ini misalnya shaf pertama penuh, kemudian kita datang sendirian di sini, nggak ada yang nemenin kita. Nah caranya kita ajak salah satu yang daripada shaf pertama, tapi caranya itu orangnya harus angkat takbir dulu yang di shaf pertama ini. Jangan dia belum angkat takbir, jadi dia angkat takbir dulu. Dan kalau bisa orang yang ngerti, oh, ini tuan guru nih yang depan, dia sendiri nih, jadi sudah angkat takbir, Allahu Akbar kata imam. Kemudian shaf pertama juga sudah angkat takbir, Allahu Akbar. Datang kita di shaf kedua, nggak ada teman. Di belakang kira-kira nggak ada orang yang bakal bisa nemenin kita. Wih kayaknya nggak ada lagi nih yang bakal datang nih. Lihat nggak ada lagi orang kemungkinan. Apalagi misalnya sholat subuh misalnya. Kemudian bagaimana caranya? Nah tunggu dulu yang di shaf pertama ini angkat takbir, baru sentuh misalnya, sentuh di belakang, di belakangnya pundaknya. Kalau dia ngerti, udah dia mundur ke belakang, mundur ke belakang menemenin kita. Nah itu jadi disentuh orang yang di shaf pertama tapi setelah diangkat takbir, setelah diangkat takbir. Nah baru nanti yang shaf pertama tadi merapatkan shafnya lagi. Jadi kalau mau
minta temanin, ngajak yang ngerti tadi. Jangan sembarangan. Nanti apa nih? Nyentuh-nyentuh nih. Nah, jadi kira-kira yang ngerti, oh ini guru anak nih, guru agama nih misalnya. Udah, yang kita ajak, atau nih, oh nih teman anak satu majelis nih, sama-sama pernah belajar nih, ya udah. Nah, itu yang diajak. Jadi Nabi menyuruh orang tersebut mengulang sholatnya karena dianggap tidak sah. Kemudian di hadis yang lain, anna rajulan sallallahu khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahdahu wa lam yatasil bi ahadi fa amarahu ayu ida shalah. Sama tadi maknanya. Kemudian di hadis yang lain, istaqbil salataka fa innahu la salata li fardin khalfas shaf. Ulanglah salatmu karena tidak ada salat sendirian di belakang shaf. Jadi dianggap tidak sah salat orang yang sendirian di belakang shaf. Ma min khutwatin a'zamu ajran min khutwatin masyaha rajulun ila furjatin fis shafi fasaddaha. Dan tidak ada langkah yang paling besar pahalanya dibandingkan langkah orang yang menutupi celah-celah shaf yang renggang. Jadi dia melangkahkan kakinya dengan tujuan untuk menutupi celah shaf yang renggang, baik ketika sholat ataupun ketika di luar sholat. Nah, adapun di ketika sholat, nah itu ada aturannya, jangan langsung. Jadi misalnya 2 langkah dulu, selangkah atau 2 langkah dulu baru selangkah misalnya. Biasanya kalau misalnya shaf pertama ada yang kosong, tiba-tiba mungkin orangnya batal, akhirnya dia keluar. Jadi kita ngisi yang di belakang, kita berada di belakang, depan kita kosong. Jadi yang aula yang di belakang dulu ngisi, bukan merapatkan. Jadi yang paling aula ini ngisi dulu yang di belakang. Kalau misalnya nggak ada juga baru merapatkan. Jadi langkah dulu misalnya 1, 2, atau misalnya dia 2 langkah. Itu ada caranya. Jangan sampai 3 langkah. Jadi 1, kan misalnya kaki kanan dulu 1, 2, kemudian 1, 2. Jadi dikasih jeda, kemudian tambah lagi 1, 2, baru masuk ke shaf yang pertama tadi. Jadi jangan sampai gerakan 3 atau lebih. Nah, itu diantara fadilat merapatkan ataupun meratakan shaf ketika sholat berjamaah. Kemudian seorang imam lebih utama mengingatkan makmumnya ketimbang muslim lainnya, sebab mereka adalah pengemban kebajikan dan takwa yang telah diperintahkan kepada mereka. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Nah, jadi yang lebih aula, lebih utama si imamnya, bukan misalnya yang lain. Jadi si imam dulu yang dianjurkan untuk mengingatkan makmum. Ya tadi misalnya sawu sufufakum atau luruskan shaf. Nah, ini si imam diusahakan yang mencontohkan atau yang memerintahkan untuk meratakan dan merapatkan shaf. Jadi yang lebih aula, lebih utama itu si imam, bukan yang makmum yang lain, bukan.
Nah, kemudian kata beliau lagi, hendaklah kita berusaha datang lebih awal supaya bisa memperoleh saf terdepan. Nah, kembali beliau memperkuat daripada apa yang sudah beliau sampaikan ketika kita melaksanakan sholat berjamaah. Yang pertama, hendaklah datang awal-awal supaya apa? Supaya bisa memperoleh saf terdepan. Kemudian yang kedua, hendaklah kita wa alaika di sini. Nah, di sini kan katanya kemudian meratakan dan merapatkannya. Jadi kalau alaika di sini cenderung perintah yang hampir wajib, dan usahakan untuk meratakan dan meluruskan shaf kalian semampu kalian. Nah, ini semampu kalian. Oh, di sini nggak ada ya, di artinya nggak ada. Mastata'ta. Jadi semampu kita. Artinya jangan terlalu dipaksakan. Yang penting sudah rapat, sudah rata, sekedarnya sesuai dengan perkiraan kita. Oh, ukur lu enggak. Jadi kan ada yang maksa-maksa kadang, ini harus lurus, harus nempel betul, enggak. Nah, makanya di sini disebutkan mastata'ta. Di terjemahannya enggak disebutkan. Jadi usahakan atau ratakan dan rapatkan shaf kalian, semoga Allah merahmati. Jadi dengan kita meratakan dan merapatkan shaf, maka niscaya Allah akan merahmati orang-orang tersebut, sebagaimana daripada hadis yang sudah disebutkan. Maka sesungguhnya ini diantara sunnah-sunnah Nabi yang hampir lenyap. Jadi sunnah yang banyak yang sudah banyak mulai ditinggalkan. Maka barang siapa menghidupkannya kembali, niscaya ia akan bersama beliau kelak di surga sebagaimana yang pernah diriwayatkan. Wa man ahya sunnati dakhalal jannah, sebagaimana di hadis yang panjang itu disebutkan bahwa barang siapa yang menghidupkan sunnah Nabi itu bakal bersamaku, dan barang siapa yang bersamaku dakhalal jannah. Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bunayya in qadarta an tusbiha wa tumsiya wa laysa fi qalbika ghishun li ahadin faf'al. Summa qala ya baniya wa dzalika min sunnati wa man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda kepadaku, wahai anakku, kata Nabi kepada Anas, jika engkau mampu ketika di waktu pagi dan di waktu sore dan tidak ada di dalam hatimu kebencian ataupun hal yang tidak baik terhadap seseorang, maka kerjakanlah. Artinya selamat hati kita baik di waktu pagi ataupun di waktu sore, itu tidak ada kebencian terhadap manusia yang lain, dan tidak ada kejahatan di hati kita terhadap orang lain, maka kerjakanlah, kata Nabi. Kemudian Nabi menyambung, wahai anakku, yang demikian itu adalah diantara sunnah-sunnahku, dan barang siapa yang mencintai sunnahku, maka sesungguhnya dia mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku,
maka dia bersamaku di dalam surga. Nah, itulah daripada secara garis besar daripada penjelasan Al-Habib Abdullah Al-Haddad tentang keutamaan meluruskan ataupun meratakan dan merapatkan saf-saf ketika salat berjamaah. Di antara fadilat-fadilatnya dan di antara bagaimana tata caranya yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa memahami daripada apa yang sudah kita pelajari, bisa kita mengamalkan daripada ilmu yang sudah kita peroleh, kita bisa mendapatkan manfaat daripada ilmu tersebut baik di dunia dan akhirat. Mungkin itu dulu yang disampaikan, kurang lebih mohon maaf, wal afu minkum, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kemudian kita baca tahlil sedikit.